warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa kembali sama Pak Den. Kita akan melanjutkan materi fikih yang minggu kemarin tentang sholat jamaah. Ya, sekarang insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Kemudian syarat-syarat sholat qashar dan tata cara menjama dan mengqashar sholat. Tapi seperti biasa terlebih dahulu kita murojaah surat Ad-Duha ya, masih dalam surat Ad-Duha. Silakan buka Qur'annya di juz 30 atau bisa dilihat di layar kaca di samping Bapak ini dengan Bapak akan cantumkan surat Ad-Duhanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah murojaah surat Ad-Duha. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tentunya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke materi yaitu tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Ya, sholat qashar adalah meringkas. Artinya qashar itu meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat ya, mengurangi jumlah bilangan sholat tertentu. Tentunya yang bisa diqashar itu tidak semua sholat yang 5 waktu, tapi sholat yang mempunyai rakaatnya 4 ya, yang mempunyai jumlah rakaatnya 4. Apa saja yang mempunyai jumlah rakaat 4? Di antaranya zuhur, asar, isya ya. Berarti sholat maghrib tidak bisa diqashar, 3 tidak bisa dibagi 2 jadi 1,5. Apalagi subuh udah 2 diqashar dikurangi 2 berarti jadi tidak sholat ya. Berarti yang bisa diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4 ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 101 yang artinya tidak berdosa bagi kalian mengqashar sholat dalam keadaan bepergian apabila kalian takut sama orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang sangat nyata, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa tersebut ya. Kemudian syarat-syarat mengqashar. Yang pertama, syaratnya tentunya diperbolehkan mengqashar sholat yang pertama dalam keadaan musafir. Apa itu musafir? Dalam keadaan bepergian. Tentunya bepergian yang diperbolehkan oleh Allah ya, bukan bepergian untuk bermaksiat. Tentunya bepergian yang dibolehkan ya. Mungkin untuk silaturahmi, untuk berdakwah, untuk berjihad dan sebagainya, itu diperbolehkan mengqashar sholat. Yang kedua syaratnya salat yang
dilaksanakan tentunya sholat yang pada waktu itu, bukan sholat yang kemarin atau sholat yang pada hari-hari yang selanjutnya, harus pada sholat tersebut ya. Kemudian yang ketiga ya, niat untuk mengqashar sholat, tentunya pakai niat untuk mengqashar sholat syaratnya. Dan yang keempat syaratnya tentunya jarak perjalanan untuk mengqashar sholat sudah ditentukan ya, atau memenuhi syarat mengqashar sholat ya. Sebagian ulama di sini banyak perbedaan pendapat, ada yang 3 hari lamanya dalam perjalanan atau 2 hari, ada yang sehari. Bahkan untuk kehati-hatian kita, sebagian ulama membatasi bahwa jaraknya minimal 85 km perjalanan yang sekiranya memerlukan waktu lama. Contoh dari Bandung mungkin ke Semarang, ke Jawa Timur dan sebagainya, yang sekiranya memerlukan waktu yang cukup lama di perjalanan. Berarti boleh kita mengqashar sholat karena itu adalah bagian dari rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian bagaimana tata cara menjama dan mengqashar sholat ya, bagaimana niatnya ya. Ingat minggu sebelumnya Bapak udah menjelaskan bahwa yang menjadi syarat diantaranya niat untuk menjama dan niat untuk mengqashar. Contoh sholat duhur ya, contohnya mengqashar sholat duhur yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Berarti niatnya sholli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Artinya sholat 2 rakaat, niat sholat zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala, niat di dalam hati tentunya ya, niatnya dalam hati. Atau niat mengqashar asar, tinggal ganti aja zuhurnya dengan asar. Sholli fardhu asri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Pak, bagaimana apabila sholatnya ya dijama ya diqashar, contohnya jama takdim ya, tinggal ditambahin aja usolli fardhu zuhri rakaataini ya, di papan layar kaca, majmu'an bil asri ya, majmu'an bil asri jam'an takdiman wa qashran lillahi ta'ala. Kalau jadi makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imaman lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat duhur 2 rakaat ya, dijama takdim dan qashar fardu karena Allah Ta'ala. Begitu juga asar sama, tinggal ganti asarnya sholli fardhu asri rakaataini majmu'an bil zuhri, dijama dengan zuhur ya, jam'an takdiman wa qashran. Makmuman atau imaman atau kau sendirian langsung lillahi ta'ala. Itulah salah satu contoh niat menjama takdim sholat duhur dan asar. Boleh di jama takhir, tinggal ganti jam'an takhiron, tinggal diganti jama takdimnya dengan jama takhiron ya. Itu boleh, berarti boleh dijama dan di qashar ya. Udah dijelaskan apa itu sholat jama'. Mungkin itulah hanya Bapak hanya bisa menyampaikan materi kali ini tentang sholat qashar ya. Bisa disimpulkan bahwa sholat qashar itu meringkas jumlah bilangan rakaat sholat tertentu. Jadi sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, syaratnya tadi udah dijelaskan, dan niat
mengkosarnya Bapak udah contohkan. Tapi untuk lebih lengkapnya silakan kalian baca di buku paketnya, di sana udah lengkap contoh-contoh bagaimana kita niat mengkosor surat. Itulah yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.